Baik, sebelum dimulai, supaya menambah keberkahan kita dalam belajar, maka kita akan awali dengan berdoa. Nah, doa ini nanti tolong dihafalkan, karena nanti menjadi standar ketika kita belajar di Pondok Pesantren Alisan Borobudur. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan ilmunya bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk umat dan juga untuk siapa? Untuk antum, untuk orang tua, keluarga, dan utamanya adalah untuk umat saat ini, umat Islam. Ya, bermanfaat. Baik, kita sama-sama ya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Saat unmute dulu, nanti nggak usah ngikutin ya, berisik nanti ya. Nanti saja ngikutin di sana, tapi Ustaz bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa qalbi la yahsa'u wa du'ai la yusma'u wa amalin la yurfa'u. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Birahmatika ya arhamar. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam belajar dan juga mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Baik, para santriwati, sebelum saat masuk dalam pembahasan, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, berkenaan dengan mata pelajaran yaitu Sirah Nabawiyah. Di mana Sirah Nabawiyah ini ya kita tidak menjadikan hanya sekedar pengetahuan. Karena sesungguhnya apa yang Rasul lakukan ya ataupun dalam perjalanan Rasul, kehidupan perjalanan Rasul itu patut kita teladani karena kita adalah umatnya. Ya, karena kita adalah umatnya dan kita harus betul-betul kenal terhadap Rasul kita. Karena Rasul kita nanti akan membawa syafaat atau memberikan syafaat. Dan Rasul ini ya memberikan jalan kepada kita umat manusia ya minaz zulumat ila nur, dari kegelapan menuju nur, cahaya terang benderang. Nah, sehingga kita harus kenal dengan Rasul kita gitu. Jangan malah tidak kenal, ya kan? Malah kenalnya sama artis-artis Korea. Waduh, nauzubillah min dzalik. Karena artis Korea tidak akan memberikan syafaat pada kita. Wong mereka saja kafir, ya kan? Masuk neraka, ya kan? Kekal di sana gitu kan. Nah, ngapain kita mengidolakan itu? Justru kita harus tahu betul bagaimana Rasul. Karena Rasul itu adalah teladan, ya kan? Teladan yang kita ikuti. Nah, sehingga untuk bisa mengenal Nabi kita, maka kita harus tahu kehidupan beliau. Kita tahu dari mana? Yaitu dari apa? Dari sirah. Nah, apa itu sirah? Nah, baru nanti kita akan jelaskan apa itu sirah. Nah, maka tujuan daripada pembelajaran sirah ini adalah supaya kita itu menyatu dengan apa? Perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita memahami betul bagaimana Rasul itu memperjuangkan agama ini dengan darah, ya pikiran, semua dicurahkan untuk bagaimana Islam itu bisa tegak menjadi rahmatan lil alamin. Ya, maka kita juga harus mencontoh kehidupannya, kehidupan sebagaimana Rasul contohkan. Nah, kalau kita tidak mengkaji, tidak mengaji, maka mustahil kita bisa mencontoh dari apa yang Rasul berikan tauladan. Nah, sehingga antum semua harus menekadkan diri bahwasanya saya harus betul-betul mengenal yang namanya Rasul saya. Saya harus benar-benar mengenal Nabi saya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan malah mengenal siapa itu Lee Min Ho gitu ya. Jangan, karena Lee Min Ho itu mah hanya hiburan saja, dia tidak akan memberikan syafaat dan tidak akan memberikan manfaat bagi kita. Betul nggak? Nah, makanya jangan sampai kita itu terlena. Karena sesungguhnya apa yang ada di dunia ini adalah merupakan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Jadi hidup, mati, senang, bahagia, itu semuanya adalah merupakan ujian. Diuji siapa yang amalnya terbaik. Ya, jadi amalnya yang terbaik. Ya, bukan hanya terbanyak tapi terbaik supaya apa? Kita bisa masuk ke surga itu seperti kecepatan pada kilat. Bus, cepat gitu. Pengen nggak masuk surga? Pasti pengen dong. Tapi kalau masuk surganya sendiri kan nggak seru, ya kan? Maka biar seru, maka kita harus juga menyampaikan kebaikan ini kepada yang lain atau bahasanya Pak, istilahnya adalah dengan dakwah. Nah, itu semua tidak akan bisa dilakukan kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh dan kita harus senantiasa latihan, ya. Maka kita harus apa? Harus betul-betul meneladani bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana perjuangannya para sahabat, gitu kan? Nah, utamanya adalah kita fokusnya adalah bagaimana kehidupan Rasul yang menjadi teladan kita, baik kehidupan pribadi beliau, nasab beliau, keluarga beliau, bahkan perjuangan dakwah beliau yang nantinya kita juga harus estafetkan ataupun kita harus lanjutkan perjuangan ini karena antum adalah merupakan harapan bagi agama ini untuk bisa melanjutkan perjuangan para ulama-ulama terdahulu untuk bisa apa? Menjadikan Islam ini kembali berjaya sebagaimana hampir berapa abad itu? 14 abad gitu ya, 1400 tahun yang lalu Islam telah menguasai dunia dan memberikan rahmat bagi dunia ini. Baik ya, itu sebagai pembuka di awal. Baik, kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang Sirah Nabawiyah dan kitab yang akan menjadi rujukan ada beberapa kitab. Nah, maka Ustadz hanya sarikan, jadi kita tidak menukil dari kitab, tetapi Ustadz sudah siapkan bagaimana memahami dari kitab-kitab tadi. Ya, kitab rujukannya adalah kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Ada jilid 1, jilid 2. Kemudian ada Khulasah Nurul Yakin. Ya. Nah, ini adalah kitab yang menjadi rujukan. Nah, nanti ada kitab-kitab yang lain nanti kalau kelas 2 ya. Nah, yang pasti adalah ini adalah menjadi rujukannya. Kita juga harus tahu bagaimana para penulis, para ulama terdahulu itu luar biasa ya ketika menulis sebuah kitab itu penuh dengan kesungguhan gitu ya. Sampai-sampai antum tahu ya, imam hadis yaitu Imam siapa? Imam Bukhari ya. Itu menulis hadis itu ataupun mengumpulkan hadis itu dari segala penjuru, dicari bahkan diseleksi sangat ketat sekali ya, dari sekian banyak hadis ditanyain langsung ini urutannya dari mana sampai akhirnya dapat. Kemudian apa? Sudah yakin bahwasanya ini adalah hadis yang terkuat, baru beliau untuk menuliskan ke dalam kitabnya itu beliau sholat 2 rakaat. Ya, kita bisa bayangkan ya, untuk setiap hadis beliau sholat 2 rakaat. 2 rakaat, dan kalau hadisnya ada 4 ribuan yang ada di itu ya, berarti kan sekitar berapa? 8.000 rakaat, luar biasa. Nah, itu kesungguhan. Sehingga manfaatnya kan bisa terasa sampai dengan hari ini. Makanya ketika antum punya cita-cita untuk bisa menjadi seorang penulis, nah penulis itu antum wakafkan bahwasanya ide, pikiran, apapun itu antum wakafkan untuk umat ini. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa ketika di hari akhir. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, Sirah Nabawiyah. Apa itu yang disebut dengan sirah? Sirah itu berkaitan dengan juga ada istilah lain adalah namanya tarikh. Nah, jadi secara sejarah itu terbagi atas 2. Yang pertama adalah tarikh. Tarikhu. Kemudian yang kedua adalah sirah. Nah, ada tarikh, ada sirah. Untuk tarikh, nah ini adalah secara umum kata dasar untuk atau kata umum untuk menjelaskan sebuah sejarah. Tarikh. Ya. Ada tarikh khulafa, ya. Berarti sejarah tentang para khalifah. Nah, kemudian ada sirah. Nah, kalau sirah itulah sejarah yang mengandung wahyu. Dan ini bisa dijadikan sebagai dalil. Yang membedakan dari tarikh dan sirah ini adalah metode dalam penulisan. Kalau di dalam tarikh itu ya bisa jadi penulis itu dipengaruhi oleh kondisi siapa ya, mungkin kondisi
si penulis sendiri ya terpengaruh misalkan saking senangnya sehingga bisa menuliskan kata-kata tambahan positif terhadap ini. Kalau benci berarti tambah negatif gitu ya. Itu tarik. Jadi tergantung dari kondisi si penulis. Bisa objektif, bisa subjektif ya. Tapi kalau bukti sejarahnya kan objektif. Tapi kalau dalam tulisan bisa positif, bisa bisa objektif, bisa subjektif. Ya, bisa. Nah itu ya. Kemudian untuk sirah, nah kalau sirah ini metodenya adalah menggunakan metode penulisan secara apa? Secara periwayatan. Nah makanya karena itu adalah periwayatan dan periwayatan itu apa? Ya diriwayatkan dari seseorang yang dia memiliki syarat ya yang cerita tadi karena tidak bisa langsung ketemu atau mengalami sebuah peristiwa tadi sehingga harus dia ceritakan. Nah, maka Ibnu Hisam itu ya yang menulis dalam Sirah Nabawiyah itu yaitu didapatkan dari apa? Dari riwayat-riwayat mulai dari sahabat ya kan? Itu dituliskan di situ dari periwayatan. Nah, sehingga karena sirah ini berdasarkan dalil, maka berdasarkan wahyu itu bisa dijadikan sebagai dalil. Seperti contoh misalkan, ya Rasul menggunakan makan dengan menggunakan 3 jari, misalkan. Nah, itu kan di dalam sirah. Kemudian ketika Rasul memberikan contoh kekurangan rokaat sholat misalkan. Nah itu kan di dalam sirah. Itu ada dalilnya hadisnya. Nah maka bisa dijadikan dalil. Rasul nggak pernah lupa ya. Artinya itu memberikan contoh bukan karena lupanya, tetapi adalah karena Rasul memberikan contoh bila mana kalau misalkan kekurangan dari rokaat itu gimana cara menyelesaikannya. Maka itu ceritanya. Kemudian cerita tadi didasarkan pada periwayatan yang disampaikan oleh orang yang terpercaya sehingga dituliskan gitu ya. Nah, ini adalah metodenya. Jadi kalau tarikh itu hanya sejarah yang sifatnya umum gitu kan. Kalau sirah ini ditulis berdasarkan periwayatan. Oke ya. Paham ya? Nah, ini. Jadi kata kunci di dalam sirah itu adalah ditulis berdasarkan metode periwayatan dan ini mengandung wahyu. Ya, sehingga bisa dijadikan dalil. Oke? Tentang misalkan kunut subuh ya, tahu ya kunut subuh itu dari mana? Kita bisa tahu ada kunut subuh itu. Kan orang-orang bisa sekarang kan melakukan itu ya, biasanya ada ulama Syafi'iyah melakukan kunut subuh dari mana itu? Nah, itu dari sirah, dari apa? Dari periwayatan hadis gitu. Nah, maka itulah contohnya. Oke, baik. Bisa dipahami? Saya lihat lagi nih ya, nggak bisa kelihatan ya. Mana tadi? Nah. Oke, yang paham silakan angkat jempolnya. Jempol. Oke, paham? Suara? Nah, angkat jempol. Oke ya, itu adalah definisi dari sirah. Jadi sejarah terbagi dua, yaitu sirah dan tarikh. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, di dalam pembahasan kitab awal, yaitu dari kitab Nurul Yakin, karangannya Syekh Umar, gitu ya. Nah, beliau menuliskan untuk di bab pertama, ya Umar ini adalah ulama yang luar biasa, dan kitab Nurul Yakin ini adalah kitab yang menjadi rujukan hampir di setiap pesantren di Nusantara ini untuk sirahnya ya, hampir ya, bukan semua, hampir. Nah, maka di bab pertama di dalam kitab Sirah Nabawiyah, di kitab Nurul Yakin, Khulasan Nurul Yakin yang jilid pertama, nah itu membahas tentang apa? Tentang bagaimana Nabi Muhammad, bukan bagaimana, kehidupan Nabi Muhammad awal ya, Nabi Muhammad, Nabi kita. Ya, yang pertama di situ adalah beliau adalah Rasul, utusan Allah seluruh umat manusia dan khatamun nabiyyin atau penutup para nabi. Nah, kemudian imam bagi para rasul, beliau juga membawa agama Islam dan diterima oleh Allah, artinya adalah agama yang diridhai Allah hanyalah Islam sampai dengan pada hari kiamat. Kemudian beliau juga merupakan keturunan, ini nasab beliau yaitu dari Quraisy.
yang mulia, dan nasab beliau tersambung sampai dengan Ismail bin Ibrahim, berarti dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim adalah merupakan bapaknya para nabi. Oke ya. Nah, maka yang pertama kita harus tahu dulu tentang definisi daripada nabi. Apa itu nabi? Nah, menurut bahasa ya, nabi berasal dari naba'a wa anba'a. Nah, yang berarti ahbaro atau mengabarkan. Ya, jadi nabi adalah orang yang memberitakan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang diberikan wahyu kemudian disampaikan kepada manusia. Diberikan wahyu. Nah, maka secara makna istilah adalah nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat yang dahulu. Nah, ini. Nah, kalimat syariat yang dahulu. Ya. Pernah dengar ya ada Nabi Khidir? Nah, Nabi Khidir itu bukan rasul, tapi nabi. Karena apa? Beliau diberikan syariat dari syariat sebelumnya. Bukan syariat baru. Kalau mendapatkan syariat baru, maka dia disebut sebagai rasul. Nah, kemudian syariat terdahulu tadi, ia ajarkan kepada orang-orang di sekitarnya atau umatnya. Nah, itu adalah apa? Adalah nabi. Paham ya? Jadi laki-laki yang mendapat wahyu ya berupa syariat terdahulu kemudian disampaikan kepada umatnya. Atau kalau ya disampaikan kepada orang di sekitarnya dia. Kan kalau zaman dulu belum ada ini ya, kereta cepat bisa berpindah dengan cepat, belum ada pesawat, ya kan? Zaman dulu alat transportasi yang bisa menjelajah jauh itu hanya kapal. Makanya dulu Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara itu melalui jalur laut gitu. Belum ada jalur udara lah, ya kan? Jalur udara belum ada teknologi pesawat terbang. Nah, belum ada kereta tercepat. Nah, kereta tercepat apa? Shinkansen misalkan, ya. Belum ada. Nah, makanya ini adalah definisi daripada nabi. Jadi, satu ulangi lagi ya. Nabi adalah laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat terdahulu untuk disampaikan kepada umatnya atau orang-orang di sekitar beliau. Ya, Nabi Khidir itu nabi, bukan rasul, ya kan? Dan nabi itu jumlahnya banyak sekali ya, banyak sekali, ratusan ribu gitu ya. Tetapi yang ibaratnya wajib kita ketahui hanya 25, itu nabi dan rasul, 25 saja. Oke, udah hafal semua kan? Ada Idris, Nuh, itu dan seterusnya sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu definisi Nabi. Paham ya? Oke, saya cek lagi ya. Paham dulu? Ini kok nggak ada videonya nih. Paham jempol? Paham jempol? Nah, begitu ya. Saya menyimak ya. Oke, berikutnya adalah berkenaan dengan definisi Rasul. Kalau tadi kan Nabi, ya kan? Nabi. Secara bahasa, ia adalah orang yang mengikuti berita orang-orang yang mengutusnya. Diambil dari ungkapan Ja'at al-ibla Rasulah. Unta itu datang secara beriringan. Ini istilahnya ya, diambil dari istilah itu. Rasul itu adalah utusan. Utusan berarti dia membawa sebuah pesan baru, ya kan? Nah, itu secara bahasa. Nah, secara istilah adalah Rasul adalah seorang laki-laki. Nah, tadi Nabi laki-laki perempuan. Laki-laki kan? Nah, Rasul juga sama. Seorang laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat baru dan ia diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya atau kepada umat manusia. Nah, ini adalah definisi Rasul. Jadi Rasul itu membawa apa? Syariat baru. Syariat baru dari siapa? Dari Allah. Gitu. Nah, makanya definisi Islam itu, belum ya, nanti definisi Islam. Islam itu adalah agama ya yang diturunkan oleh Allah kepada
Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia untuk mengatur apa? Hubungan manusia dengan Allah, dengan penciptanya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, itu adalah definisi Islam. Ya, kecepatan. Satu ulangi ya. Nah, maka definisi daripada Islam itu apa? Agama yang diturunkan oleh Allah, dicatat ini ya, dicatat nanti ada kuisnya ini. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ya melalui malaikat Jibril. Sudah. Untuk disampaikan kepada manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan manusia, maksudnya hubungan manusia dengan manusia, muamalah. Kemudian manusia dengan dirinya sendiri. Ya, manusia dengan Allah disebut sebagai ibadah, manusia dengan manusia disebut dengan muamalah, manusia dengan dirinya sendiri disebut nafsiyah. Ya, misalkan antum makan, pakaian itu adalah berkaitan dengan diri sendiri. Jaga kesehatan, antum setiap bangun tidur, maaf. Sebelum tidur, apakah gosok gigi dulu? Nah, apa gosok gigi dulu? Kenapa? Untuk kesehatan, itu diri sendiri. Ya, mandi sehari berapa kali? Ya, itu adalah untuk diri sendiri. Kalau ibadah berarti apa? Oh, sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah. Ada ibadah makdo dan ibadah ghairu ma. Oke ya, sudah dicatat. Nanti insya Allah keluar kuis. Selanjutnya adalah kalau tadi ya secara definisi Nabi. Nah, sehingga Nabi Muhammad adalah merupakan Nabi dan Rasul. Ya, dalilnya mana? Nah, ada dalil itu ada dua macam ya. Nanti kita di pelajaran akidah akan dapatkan dalil itu ada dua macam. Ya, dalil akli dan dalil nakli. Kalau dalil akli itu dalil secara akal. Secara akal itu bukan otak. Ya, otak itu hanya komponen akal. Akal itu adalah kemampuan berpikir dalam mengaitkan fakta terindra dengan maklumat sebelumnya di dalam otak. Itu yang adalah definisi akal. Jadi makanya antum tidak akan bisa berpikir kalau tidak punya komponen berpikir. Komponen berpikir ada 4. Ustadz singkat dengan IVIO. Indra, fakta, informasi, dan otak. Ya, kalau kita mau atau melihat sesuatu, Ustadz kasih nih, ini apa namanya? Antum tidak pernah dapat informasi sama sekali tentang benda yang Ustadz kasih. Maka otomatis antum tidak akan bisa berpikir. Itulah yang disebut dengan akal. Makanya untuk kita bisa berpikir harus memasukkan banyak maklumat. Kemudian ketika melihat ada fakta di situ, maka kita akan mikir, menyimpulkan. Nah, itu adalah yang disebut dengan proses berpikir. Itu yang disebut dengan dalil akli. Nah, kemudian ada juga yang namanya dalil nakli. Nakli itu adalah ya tidak melalui proses berpikir tadi, mendapat dari kabar. Nah, maka kabar itu harus dicek dari mana? Dari orang yang membawa kabar. Bisa, Pak? Buktinya ada, kita bisa percaya. Misalkan, oh di Paris itu ada Menara Eiffel, bener nggak sih? Ada nih si X yang bilang, ada Menara Eiffel. Oh, kalau ada Menara Eiffel, oh ya saya juga pernah lihat kok di TV, ya kan? Nah, kemudian orang yang membawa berita tadi adalah orang yang terpercaya, itu namanya nakli karena tidak secara langsung kita bisa buktikan, hanya mendengar kabar. Nah, itu yang disebut dengan dalil nakli. Nah, biasanya dalil nakli apalagi yang berupa kabar. Kabar itu ya tadi bisa dari hadis, berarti kan yang menyampaikan hadis adalah orang yang tidak mungkin berdusta. Atau dari zat yang mustahil berdusta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa itu? Al-Qur'an. Nah, maka Allah sudah mengabarkan, ini adalah merupakan dalil nakli bahwasanya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nabi dan rasul. Ya kan? Di dalam surat apa ini? Surat As-Saff ayat 3. Coba Ustadz minta tolong dibacakan. Ananda siapa nih? Kaisa, coba Kaisa dibaca. Ayo, dibuka mic-nya. Mana ini?
Manmut. Nggak bisa. Nah. Ya, coba dibaca. Bisa. Silakan. Islam adalah agama yang benar. Bukan itu. Nah ini. Wa idh qala dibaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Yang lain minta tolong di mute. Ainu Maryama yatini Israila inna rasulu Allahi ilaikum musaddiqan ma yada minal Quraati wa mubassiran bi rasulihi ya'ti min ba'di Ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kaisa. Ya, Ustaz. Dimatikan mic-nya. Ini siapa ya? Mic-nya masih nyala ini, minta tolong nih. Oke. Baik ya, ini adalah merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ayat 3 ya. Ya wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ya, bahwasanya dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Ya Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu." Berarti siapa itu? Nabi Isa. Membenarkan kitab sebelumku, yaitu kitab sebelumnya apa? Taurat. Yang dibawa oleh Nabi Isa adalah kitab Injil. Jadi memang Rasul, membawa kitab, membawa syariat baru. Ya. Dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Berarti ada Rasul setelah Nabi Isa. Siapa? Namanya adalah Ahmad. Ismuhu Ahmad. Maksudnya adalah Nabi Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, yaitu orang-orang Bani Israel tadi ya, ini adalah sihir yang nyata. Nah, memang orang Yahudi itu, karena Nabi Muhammad itu bukan datang dari golongan mereka, nah ini mereka merasa bahwasanya menjadi musuh gitu ya bagi orang Yahudi. Nah, ini adalah merupakan bukti yang langsung Allah jelaskan di dalam surat As-Saff ayat 3 bahwasanya akan datang setelah Nabi Isa itu Rasul, yaitu namanya Ahmad atau Muhammad, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kitab-kitab Taurat, Injil itu semuanya sudah disebutkan ciri-ciri Nabi yang akan datang gitu ya. Berarti kan Allah sudah memberikan kabar juga di dalam kitab-kitab sebelumnya akan datang Nabi terakhir itu setelah Nabi Isa itu dengan ciri-ciri ya seperti misalkan ciri-ciri ketika Rasul itu datang ke Madinah kemudian istirahat di bawah pohon yang sangat rindang dan orang Yahudi itu tahu bahwasanya hanya Nabi yang ya hanya ciri-ciri Nabi saja yang ibaratnya istirahat di bawah pohon tadi ya kan. Kemudian ketika bersama budaknya Siti Khadijah ketika dari Madinah ya namanya Maisaroh itu ya. Maisaroh itu laki-laki ya. Nah, itu dalam perjalanan dinaungi awan. Nah, ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda ya, tanda-tanda kenabian. Itu belum diangkat menjadi rasul ya, masih tanda-tanda kenabian. Kemudian juga ketika paman Nabi bersama rombongan ya
Belajar itu ada yang namanya pendeta dari Busro gitu ya, jauh sekali itu, nyebrangin Laut Merah itu ya, jauh sekali. Itu hanya karena pengen melihat ciri-ciri Nabi ya. Kemudian dijamu luar biasa ya rombongan itu, dan beliau menyampaikan, jagalah keponakanmu kepada Abu Thalib pada saat itu. Ya, ini adalah merupakan fakta bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan Nabi dan Rasul. Oke ya. Nah, kalau bukti nyatanya apa? Ya udah gampang. Bukti nyata atau bukti akliyahnya apa? Bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul. Beliau membawa mukjizat, yaitu namanya Al-Quran. Al-Quran itu kan wahyu. Dan tidak ada yang membawa wahyu kecuali Nabi dan Rasul. Oke ya, bisa dipahami begitu. Kemudian kita lanjutkan. Bahwasanya apa? Yang dibawa Nabi Muhammad adalah Islam. Islam adalah agama yang benar. Bukan paling benar, tapi yang benar. Benar berarti yang lain salah. Nah, maka ini adalah secara dalil naklinya di dalam surat Ali Imran ayat 19 ya. Ini sudah apa? Kita coba minta tolong untuk dibacakan oleh Ananda Suci Mufida. Silakan Ananda Suci Mufida. Ayo, mana tadi Suci Mufida? Bilang ya. Suci Mufida mana ya? Udah bisa dinyalain belum? Suci, mana Suci? Ya, dinyalain, dibaca coba. Suci Mufida hilang. Suci, hilang. Unmute. Oke, coba Ananda Suci Mufida dibaca. Unmute. Nah, oke. Yuk, dibaca. Arabnya dong. Baca Al-Qurannya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa dina utul kitaba illa min ba'dima ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Baca artinya. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ya. Al-Imran ayat 19. Ya, terima kasih Cici. Silakan ditutup lagi mic-nya. Nah, baik itu ya. Jadi Allah sudah menyebutkan bahwasanya innad dina indallahil Islam. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Ya.
Jadi agama yang lain gimana? Ya itu kan dulu untuk syariat Nabi terdahulu juga. Kalau sekarang hanya Islam saja. Oke ya, jadi kalau ada Alkitab itu maksudnya Injil itu. Kalau bahasa itunya adalah Bible. Itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Baik ya, jadi Islam. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama yang benar yang disampaikan kepada umat manusia. Nah, jadi yang membawa agama ini adalah Rasul yang mulia. Itu Rasul yang luar biasa ya. Dari mulai nasabnya kita belum bahas ya, sampai dengan perjuangannya dan secara pribadinya Nabi itu luar biasa ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang nasab Nabi. Nah, nasab Nabi itu sampai dengan Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Ya, maka di sini dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham disebutkan kan nasab Nabi Muhammad SAW adalah Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham berkata. Ini yang menulis kitab ini atau yang meriwayatkan kitab terakhir ini adalah inilah sirah atau biografi Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah itu bapaknya namanya Abdullah. Bapaknya Abdullah namanya Abdul Muthalib. Ya, nama asli Abdul Muthalib adalah Syaibah bin Hisham. Itu nama aslinya Abdul Muthalib. Berarti nama asli Hisham adalah Imro bin Manaf. Berarti bin Manaf, Abdul Manaf. Kakek buyutnya berarti ya. Abdul Manaf Mughirah bin Qusay. Nama Qusay adalah Zaid bin Kilab. Oke. Terputus. Ya, sinyal buruk. Maaf Ustadz, sinyalnya tadi kurang bagus, jadi terputus ya. Share screen. Oke. Ya, satu ulangi lagi ya tadi sampai dengan Hisham. Nah, kalau tulisan panjang begini kan repot nih. Nah, Ustadz tampilkan dalam bentuk nasab Nabi Muhammad. Ya, baik. Jadi dari bawah ya. Jadi dari bawah, dari jalur ayah Nabi Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan dan itu ada terputus, biasanya panjang sekali itu masih ke sananya, bin Ismail bin Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad itu sebenarnya dari jalur ayah itu merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, nah itu adalah merupakan nasab beliau. Ya, berarti tadi materi kita sudah tuh ya, bahwasanya Rasul adalah merupakan utusan Allah, kemudian beliau membawa agama Islam, agama yang diterima sampai dengan hari kiamat. Kemudian beliau adalah merupakan keturunan Quraisy. Nah, ini nanti detailnya saya sampaikan lagi. Kemudian nasab beliau tersambung sampai dengan Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam atau bapaknya para nabi. Baik, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan kepada antum sekalian sebagai awalan daripada pertemuan kita untuk pembahasan di Sirah Nabawiyah. Semoga bermanfaat. Ya, baik. Silakan kepada antum sekalian, barangkali ada pertanyaan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Jazakillah kepada antum semua, tetap semangat belajarnya walaupun online. Nah, semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali lagi beraktivitas menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al Ihsan Baron Bogor. Baik, itu yang bisa Ustadz sampaikan. Kalau nanti mau memutar lagi video ini, silakan diputar melalui channel YouTube Wa'afu Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.